Izin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Untuk kita semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini, walaupun ini jamnya rawan. Saya ada melihat status salah seorang peserta yang mengikuti pelatihan, tapi ketiduran, akhirnya begitu bangun sudah tutup Zoom-nya. Saya nggak ingat siapa ya. Kayaknya ada di sini karena saya save nomor Bapak Ibu semua, jadi Bapak Ibu semua ini nomornya ada di saya. Jadi statusnya itu kelihatan. Ini memang jamnya rawan nih Bapak Ibu nih, ya nggak Bapak Ibu aja, saya pun juga ya, kita semua. Selamat siang Ibu Veronica, salam hormat untuk seluruhnya. Jadi Bapak Ibu kita santai aja ya, kalau Bapak Ibu ngantuk bolehlah sambil tidur. Sambil ini deh, sambil mejam-mejamkan mata, karena memang jamnya jam rawan banget di bulan puasa seperti ini. Tapi kalau yang tidak sedang menjalankan ibadah puasa, boleh sambil minum, sambil ngemil-ngemil, ya tidak dilarang. Ya seperti itu ya. Saya ketawa kemarin baca statusnya. Bapak Ibu kita berada di, kalau ngantuk yang penting nyalakan kameranya, kelihatan dong parusan. Kalau ngantuk yang dimatikan kameranya, jadi nggak ketahuan ya. Nanti saya spotlight kalau ngantuk lagi tidur. Saya spotlight to everyone kan, jadi kelihatan ya. Nah, biar kelihatan supaya tidak pas. Iya, saya baca tadi malam itu statusnya. Statusnya apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya peserta di sini. Karena nomornya saya simpan. Bapak Ibu, yuk kita mulai pelatihan hari ini, pelatihan hari kedua Canva. Kemarin di hari pertama, saya rasa Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan sedikit pun, insya Allah hari ini juga. Nah, nanti yang ketiga, keempat nih, agak lumayan butuh ketelitian, karena ketiga, keempat nanti Bapak Ibu akan bersama dengan Kang Deru mengulik lebih jauh untuk membuat games-games yang seru. Nih kayak Ibu Dewi lagi borong. Ibu Dewi kayaknya lagi borong ini, Bu. Ya Allah, enak banget. Ini sudah pada borong baju lebaran, borong kue gitu ya. Kalau dekat-dekat nanti kan nggak ini. Bukan lagi borong, ini lagi ada acara. Oh, lagi ada acara? Nggak bisa ditinggal juga, jadinya double. Siap. Tapi pakai ini kok, mikrofon. Nggak kelihatan ini di dalam. Oke. Wah, keren banget. Siap, Ibu Dewi. Enggak dilanjutkan acaranya. Oke. Bapak Ibu kita mulai acara kita, agenda kita hari ini. Izinkan saya untuk berbagi layar dan mematikan kamera karena qadarullah barusan aja listrik saya padam. Takutnya nanti nggak cukup waktunya. Izin saya berbagi layar. Bapak Ibu kita akan belajar apa hari ini. Saya sudah berikan kepada Bapak Ibu di Google Classroom-nya ya. Nah, ini hari kedua 17 April, Bapak Ibu kita akan belajar membuat RPP. Nah, RPP dengan Canva dan yang kedua adalah presentasi seluler. Kok bisa ya RPP dibuat dengan Canva? Nah, itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah melihat RPP yang dibuat oleh teman-teman, itu kan rame banget ya, atau Bapak Ibu sendiri pernah membuat ya, pasti sudah pernah membuat RPP, itu pasti full banget ya. Nah, sekarang RPP yang akan kita buat dengan Canva ini tentu saja mengikuti tujuannya adalah mempermudah, simple the world lah ya, kalau kata slogannya Canva, simple the world. Jadi benar-benar mempermudah kita, kemudian dianya all in di situ Bapak Ibu. Ada apa saja di RPP-nya, kalau Bapak Ibu pernah ikut di level 2, mungkin pernah belajar menautkan berbagai aplikasi, kemudian dimasukin ke dalam desain Canva, ini sama juga. Kita akan membuat RPP yang di dalamnya itu tercantum berbagai hal yang bisa di-download, kemudian atau bisa diklik oleh anak-anak, kemudian dikerjakan. Ya, jadi dianya memang sangat digital sekali, RPP digital dengan Canva ini, oke? Dan yang kedua kita akan belajar mengenai presentasi seluler. Apa bedanya presentasi biasa dengan presentasi seluler? Kalau presentasi biasa itu Bapak Ibu memang ditujukan ketika Bapak Ibu menggunakan laptop.
ya, ukurannya adalah 16:9. Dia panjangnya 16, lebarnya 9. Nah, kalau presentasi seluler itu ketika Bapak Ibu suatu saat mungkin sedang di jalan atau memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian Bapak Ibu harus tetap Zoom sementara tidak bawa laptop, Bapak Ibu tetap bisa presentasi dengan menggunakan ukuran presentasi seluler ini. Dia benar-benar seukuran dengan layar handphone kita, ya. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sepertinya memang kalau untuk presentasi biasa, misal PowerPoint atau Google Slide, Bapak Ibu bisa tetap presentasi di ini ya, di laptop ya. Tapi itu kan layarnya sangat kecil, jadinya pas tengah-tengah aja. Kalau misalnya kita mau itu dibesarkan jadinya terpotong. Kalau presentasi seluler benar-benar tidak harus dipotong, kalau mau dibesarkan bisa, tapi dia benar-benar seukuran layar kita. Oke, ini adalah insight baru ketika Bapak Ibu ingin presentasi. Sebentar Bapak Ibu. Kita akan mulai ya. Sekarang kita akan masuk kepada pembuatan RPP digital dengan Canva terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa kita ada di kelas Canva. Nah, kemarin Ibu Mary ya. Nah, gimana aman Bu Mary kelasnya? Ibu Mary sudah ada guru supernya? Katanya semuanya berbayar. Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu gimana Bu Mary? Sudah bisa, tapi saya masih menggunakan dari link yang ada di Google Classroom. Oke, nanti kalau Ibu mau masuk lagi, nggak usah lagi pakai link di Google Classroom, masuk aja di, ini misalnya saya close ya. Pertama, Bapak Ibu masuk aja lagi melalui Canva aja, www.canva.com. Ya. Nah, nanti kalau di enter, dia akan, kalau kita tidak log out, itu akan tetap kembali ke kelas guru super. Tuh, ya. Jadi tidak harus Ibu buka dulu di Google Classroom, kemudian Ibu masuk linknya, nggak harus. Oke? Baik, Mbak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan di sini template-nya, misalnya saya mau cari template ini ya, yang pertama RPP, saya menggunakan desainnya itu adalah desain catatan, oh bukan, desain, tunggu dulu. Ini saya klik buat desain, kemudian saya klik, oh ya, resume. Saya menggunakan template resume. Ya, saya enter. Nah, Bapak Ibu akan menemukan di sini tulisan Pro. Ya. Tulisan Pro, kemudian ada lagi nanti ini juga ya. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan ini, izin saya klik dulu. Sebentar karena lampunya listriknya padam, jadi jaringannya tidak begitu baik. Itu tadi Pro ya Bapak Ibu, nah kan benar yang stabil. Itu tadi saya klik yang Pro ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri mahkotanya juga. Kemudian ini misalnya saya mau unduh, tuh saya klik unduh, dia tetap bisa Bapak Ibu. Jadi jangan takut ketika Bapak Ibu ketemu template ya, di sini ada tulisannya Pro dan ada mahkota-mahkota yang kuning. Nah, ini kan berhasil ya saya unduhnya ya, tidak ada masalah. Ini, kemudian nanti ada tulisannya Pro, itu bukan diminta berbayar. Selama Bapak Ibu ada di dalam kelas Canva, ya, kelas Canva, itu semuanya yang pro-pro kayak gini nih, ini pro, itu free untuk kita, gratis untuk Canva for Education. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Canva for Education, maka ini diminta untuk berbayar. Jadi apa yang membedakan yang mahkota sama yang enggak, Mbak Dona? Yang mahkota ini adalah elemen template ya, bukan elemen. Ini adalah template kalau orang menggunakan Canva pribadi dia disuruh bayar gitu ya, unduhnya itu disuruh bayar. Kalau yang kosong-kosong seperti ini artinya semua orang bisa pakai, mau yang pribadi, mau yang education.
Tapi enaknya kita di education, ini pun kita bisa pakai, ya, tanpa harus membayar. Gitu ya. Oke, kita mulai. Saya menggunakan template resume tadi. Bapak Ibu bisa juga gunakan template resume. Kenapa saya menggunakan template resume? Ini adalah template yang bisa kita edit yang sesuai dengan RPP bentuknya ya. Nah, saya akan pilih salah satu template yang menurut saya oke untuk saya jadikan sebagai template RPP. Saya pilih yang manakah yang cantik banget. Ini cantik banget. Ada 6.400 Bapak Ibu template-nya. Wow. Nah, pastikan ketika kita membuat RPP, tapi saya sudah punya nih. Ini adalah RPP saya, ya. Tapi RPP yang saya buat ini adalah RPP yang biasa kondisional yang apa ya? Yang namanya RPP yang sudah sangat lama sekali kita terapkan. Ini sampai berapa halaman? Oh, panjang banget lah ya. Pokoknya 40 halaman. Lengkap dengan segala macamnya. Kita tidak membuat RPP seperti ini. Sesuai dengan edaran, RPP kan disederhanakan ya, hanya membutuhkan 3 hal, yaitu tujuan, ya, kemudian kegiatan, dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Ayo, tujuan, kegiatan, yang terakhir adalah apa? Penilaian. Assessment. Betul sekali, Ibu Lida. Asesmen ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya akan memasukkan 3 poin tersebut di desain kita, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pun tidak seperti ini ya. Tujuan pembelajarannya saat ini menggunakan paragraf ya. Tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan yang berisi kegiatan pra pendahuluan, isi dan penutup, kemudian terakhir adalah asesmen atau penilaian. Oke? Berarti cukup 3 aja, Bapak Ibu nggak harus banyak-banyak. Saya akan pilih tadi yang ada yang oke tadi saya lihat. Yang oke. Yang bisa kita masukin 3 poin tadi ya. Terlalu jauh saya menekan. Mana nih yang oke? Maaf Bu Dona, Yes. kok di layar saya belum tampak gerakan seperti yang Bu Dona lakukan dalam Canva. Saya masih di Google Classroom dulu. Oh iya, semuanya begitu kah? Tidak, Bu. Udah di Tidak. Canva. Udah di Canva ya? Ibu, Ya. Ibu ini jaringan, dulu, jaringan. terus masuk lagi. Saya harus keluar dulu atau bagaimana ya? Saya juga Leave aja dulu, Ibu Neneng, nanti masuk lagi. Sepertinya jaringannya itu. Oke, Bu Neneng? Oke. Nah, saya menggunakan template Pro ini aja, Bapak Ibu. Ini simple, tapi sepertinya bisa tercover semua yang saya butuhkan. Saya gunakan template-nya Pro. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan template yang lain. Boleh, bebas. Ini adalah template resume. Resume ini di level 1 kita gunakan sebagai template untuk membuat daftar riwayat hidup atau portofolio ya. Nah, sekarang di sini kita gunakan template ini untuk membuat RPP, Bapak Ibu ya. Bedanya di situ. Sekarang ini saya besarkan, apakah RPP ini bisa di-print? Bisa dong, Bapak Ibu nanti unduhnya dalam bentuk PDF. Ya, PDF silakan di-print. Nah, ini. Saya ganti semuanya. Ini saya ganti jadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurung RPP, biarkan saja dia bertumpuk-tumpuk karena nanti akan kita kecilkan. Akan kita rapikan. Begini ya. Tuh. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu terlalu kecil, bisa kita besarkan lagi. Nah, begini.
Oke, jangan lupakan logo kita, logo sekolah. Saya sudah taruh di sini belum logo sekolah saya? Sudah. Ini. Kemudian, nah, rencana Bapak Ibu kalau sudah punya logo pribadi ya, karena Bapak Ibu sudah diajarkan di level 2, level 1 ya, untuk membuat logo pribadi, mangga dipakai ya. Kemudian di sini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kita tetap butuh ini ya, apa namanya, profil. Ini akan ini boleh di tengah deh. Nah, ini saya hapus, kemudian kita ganti dengan foto kita. Saya akan ambil foto saya. Biar kelihatan mukanya aja, saya geser, dipangkas. Oke, kemudian ini apa namanya, identitas ya. Identitas itu sama seperti bagian atasnya ini. Sekolah, mata pelajaran, kelas, kemudian alokasi waktu, kemudian materi pokok. Saya ambil di sini. Ini identitasnya. Ini berarti kita hapus. Kita ganti dengan sekolah. Atau ininya nggak apa-apa, tetap ada. Di sini aja kita ganti sekolahnya apa. Ini satu-satu ya. SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Oke, kemudian ini saya hapus. Ini hapus semua. Oke. Sekolah, kemudian ini saya kelompokkan dulu ya, biar enak kopinya. Ini saya kelompokkan, baru saya copy. Tuh, jadi kayak gitu, baru kita pindahkan. Habis sekolah, kemudian yang ditulis lagi adalah kelas semester berapa. Kelas dan semester. Ini kita blok kelas semester. Oke, ini adalah kelas 11 semester 1 atau ganjil. Satu dalam kurung ganjil. Selanjutnya, mata pelajaran fisika materi pokok. Oh, saya salah-salah terus. Mata pelajaran. Ini saya blok lagi. Ini karena dia seperti ini, jadi harus kita panjangkan. Mata pelajaran fisika. Terakhir, sorry.
Materi pokoknya adalah keseimbangan dan dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Oke, ini saya hapus. Ini juga. Nah, ini Bapak Ibu ini kelihatannya nggak rapi ya. Masih tidak rapi. Coba. Nah, yang ini yang belum saya kelompokkan nih. Ini harus dikelompokkan dulu. Kelompokkan. Makanya kita butuh garis pembatas ini ya, atau garis bantu. Biar kita bisa ngelihat, nah apakah yang kita buat ini udah lurus pas di tengah. Nah, kayak gini ini kan udah lurus nih. Ini udah lurus. Oke. Sip. Ya. Oh, yang ini belum dikelompokkan. Pelajaran fisikanya nih. Kelihatan. Kelompok. Oke, sudah semuanya. Kita bisa juga Bapak Ibu untuk membedakan misalnya yang bagian atas ini kan adalah ininya ya, identitas-identitasnya ini kita mau ganti warna. Misalnya kita mau ganti warnanya jadi warna dongker biru tua. Ya. Nah, kemudian yang ini juga warnanya ini, kemudian mata pelajarannya ini juga, dan materi pokoknya. Nah, jadi ada yang membedakan ya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Oke, sudah selesai. Kemudian nanti di bagian bawah sini ini masih ada tempat kosong. Ini nanti akan kita pakai untuk asesmennya. Asesmen. Berarti ini sudah ada, tinggal tujuan. Oh iya, tujuan sama asesmen di sini. Saya akan geser. Ini kemudian saya kelompokkan dulu. Oke, saya akan buat di sini tujuan pelajaran. Tujuan. Baterainya habis. Oke, tadi ini kita warnanya ini ya. Izin Bapak Ibu saya mute dulu ya. Biar tidak mengganggu teman yang lain. Sip. Ini tujuannya. Warnanya biru. Oke, kita lihat di sini tujuannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat. Nah, ini kan pertemuannya itu 4 kali 45 menit ya, ada 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan, 2 kali 45 menit. Seperti ini. Dan tujuannya itu tuh banyak banget. Jadi kita akan ambil tujuannya, kita paragrafkan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi momen gaya, kemudian memahami penerapan keseimbangan benda detik, memahami ini kita bisa ambil sebagian, tidak harus semuanya. Bapak Ibu lah yang lebih paham untuk materi Bapak. Setelah
Boleh langsung di-copy ya, ini kan tadi saya sudah copy. Saya akan copy di sini. Nah, seperti itu. Peserta didik diharapkan dapat. Berarti ini tidak saya buat 1, 2, 3, 4, 5, tapi saya paragrafkan. Ini mau saya hapus dulu deh. Ya. Ini tadi kan saya bilang mau diparagrafkan. Saya akan lihat dulu. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat ada yang bocor ya. Saya mute padahal. Mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan demonstrasi, kemudian mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda, memahami penerapan. Ini saya akan bikin. Karena ini semuanya, semua kegiatannya ya, Bapak Ibu bisa buat tidak semua. Untuk beberapa kali pertemuan nih. Nah, saya kecilkan. Kemudian di sini saya tambahkan dengan tepat. Oke. Nah, sudah semuanya untuk yang bagian sebelah sini, identitas juga sudah. Sekarang kita akan masuk kepada bagian isinya, ya, kegiatan. Kita sudah isi tujuan, kemudian di sini kita masuk kepada kegiatan. Kecilin sedikit ininya ya, ukurannya. Atau ini nggak usah, di sini sudah ada kegiatan. Kita pakai yang ini aja. Nah, kegiatannya itu tentu saja dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Nah, syarat. Bagian pendahuluan, kita bisa pakai 1. Pendahuluan. Oke, pendahuluannya apa? Kita ambil di sini. Ini kegiatan pembelajarannya ya. Ada literasi, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa ambil pendahuluannya apa? Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, kemudian guru mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan. Ini mau diambil satu-satu boleh. Padahal saya Ctrl C. Ctrl C. Saya akan copy di sini. Seperti itu jadinya. Nah, bisa kita rapikan aja tinggal. Ini dianya. Nah, seperti ini.
Oke. Kemudian pendahuluan, inti, penutup. Ini saya hapus semuanya. Tinggal kita copy aja yang bagian atas nih. Pendahuluan. Inti. Ini ya, Bapak Ibu mau tambahkan kegiatan intinya, kegiatan literasi, critical thinking, kolaborasi, ini seperti ini boleh, atau Bapak Ibu punya RPP sendiri ya, yang disesuaikan. Ini adalah salah satu RPP saya. Ada yang sudah tidak pakai yang kayak gini lagi. Bebas. Perhatikan Bapak Ibu ketika membuat ini 10, ini 7,9 ya, jangan sampai berbeda. Nih saya bikin sama-sama 10. Oke, ini kalau mau digeser masih bisa ya. Terus berarti ini juga harus digeser. Oke. Nah, seperti ini. Dan terakhir penutup. Ini dia. Oh no. Oh no. No, no. Saya ambil ini. Penutup. Oke. Oke. Nah, sudah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya yang kurang apa nih? Asesmen ya. Asesmennya saya akan ambil di sebelah sini. Kita bisa tambahkan asesmennya apa nih? Bapak Ibu mau bikin asesmennya tentang kalau Bapak Ibu punya penilaiannya itu berupa penilaian di quizzes atau yang lain-lain, Bapak Ibu bisa tambahkan barcode di sini ya. Kita bisa masukin di sini penilaian. Saya akan copy. Ini saya taruh bagian bawah. Kemudian saya tuliskan penilaian. Oke, saya lihat di sini penilaiannya adalah penilaian sikap lembar pengamatan, penilaian pengetahuan LK peserta didik, penilaian keterampilan adalah kerja dan observasi diskusi. Tapi biasanya saya pakai penilaiannya itu penilaian menggunakan quizzes dan lain-lain gitu.
Ada misalnya penilaian tertulisnya berupa LK, LK-nya saya cantumkan dan itu bisa ya. Bapak Ibu tinggal buat aja di sini. Saya misalnya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam Drive juga. Kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan apa namanya barcode. Sebentar saya akan perlihatkan bagaimana caranya kalau kita punya penilaian sendiri. Saya akan buka Drive saya. Kemudian saya akan bikin folder penilaian. Ini kalau ini Bapak Ibu tidak perlu dikasih tahu ya. Saya rasa semuanya udah tahu. Kita bikin folder dulu. New folder. Oke, penilaian RPP. Create. Kemudian akan ada di sini linknya yang kita ambil. Nih, get link. Jangan lupa linknya ini harus bisa diakses. Ya, kalau anak-anak nggak bisa akses, percuma. Oke, mau mereka penilaian ini mereka viewer atau mereka editor, ini tergantung ya. Nah, sekarang saya copy linknya, kemudian saya klik dan saya kembali ke RPP saya yang tadi, kemudian saya mau jadikan dia sebagai QR code. Maka saya akan masuk ke sini lainnya, kemudian saya pilih QR code, baru saya paste atau tempel link yang tadi saya dari Google Drive. Nah, inilah dia kumpulan penilaiannya. Anak-anak bisa langsung scan, kemudian mereka bisa langsung mengisi bentuk penilaiannya seperti apa sih yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, ini RPP menurut saya udah oke, saya tidak perlu menambahkan yang lain-lain. Kecuali bagian ini saya ngerasanya sangat padat sekali, tapi bisa Bapak Ibu kondisikan, ya tidak harus seperti ini, tidak harus ada literasi, bla 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 segala macam. Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa tetap memasukkan materi, misalnya ada materi, nanti setelah ini akan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat seperti apa yang RPP yang lain. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan unduh. Tadi di Google Classroom sudah saya sampaikan, kalau RPP Bapak Ibu 1 lembar, cukup Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG. Ini kan saya 1 lembar ya, JPG. Silakan diunduh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada 2 lembar RPP-nya, Mbak Dona RPP saya kepadatan, jadi saya bikin 2 lembar. Silakan unduh dalam bentuk PDF, ya. Jadi 2 model. RPP, JPG bila 1 lembar, PDF bila lebih dari 1 lembar. Itu adalah ketentuannya, ya. Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Demikian untuk tugas RPP. Untuk yang penilaian berbarcode itu isinya penilaian dalam RPP Mbak Dona. Iya, jadi maksudnya gini loh, penilaian kan ada 3, penilaian kognitif, afektif, sama psikomotor. Kalau kita masukin semuanya ke sini, itu RPP kita sama aja dengan bohong, sama seperti kita bikin di Microsoft Word kayak gini. Ya, jadi kita bisa masukkan ke dalam Google Drive, Google Drive-nya linknya yang kita taruh di sini. Bapak Ibu juga bisa masukkan penilaian, misalnya Bapak Ibu mau kasih soal nih kepada anak-anak, tapi dalam bentuk kuis. Ya, nah kuisnya Bapak Ibu langsung taruh di sini dalam bentuk link atau barcode. Jadi tidak harus pertanyaan-pertanyaannya yang banyak banget ditempelin di RPP. Seperti itu ya Bu ya, Bu Nida. Saya pelajar Bu. Hah? Pelajar? Baru saya tahu ada pelajar. Untuk tugas RPP saya harus bikin apa Bu? Lah. Ya ampun. Fajri, siswa SMP atau SMA atau SD? SMP, Bu. SMP ya? Iya, kenal ya, Bu. SMP mana? MTSN 1 Bukit Tinggi, Bu. Daerah? Di Bukit Tinggi, Bu. Oh alah, di Bukit Tinggi. Ini pasti ibunya ini pertamanya yang belajar tanpa terus di Iya, Bu. Untuk Fajri, boleh dibikin resume aja, daftar riwayat hidup ya, nggak harus RPP ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau daftar riwayat hidup ini sama, tinggal diganti-ganti aja. Jadi kayak gini nih, ya. Fajri bisa tulis daftar riwayat hidup, tulis foto, kemudian tulis tentang Fajri apa, kemudian pendidikan, pengalaman
atau kemampuan yang bisa bikin apa, atau sampai saat ini sudah menguasai apa saja, gitu ya, untuk tugas RPP-nya ya. Bu. Oke, paham ya Fajri ya? Si Bu. Iya Bu. Baik, atau kalau ibunya guru bikinin RPP ibunya, ibunya seneng. Besarkan RPP buatan Mbak Dona sebentar, siap. Kemudian Mbak Dona berapa kali saya terkeluar karena jaringan, izin recordingnya, siap. Mbak Dona maaf kalau tiba-tiba saya menghilang, saya lupa bawa charger, siap. Entah barangkali ada cara lain, mesti apa nih? Kalau saya biasanya dipindahin dulu ke Word, apa ini? Mbak, apakah RPP ini bisa di-print? Bisa dong. Ukuran kertasnya ini ukuran, Bapak Ibu, kita bisa lihat ukuran kertas di sini. 21 kali 29 ini adalah ukuran A4 ya. Jadi memang ini sesuai ukuran 4. Kalau Bapak Ibu mau print, itu silakan di printnya dengan ukuran dengan bentuknya PDF seperti yang saya bilang. Nih, PDF standar. Nanti dia akan menyesuaikan dengan ukuran A4 kita. Ingat, ini file. Ini adalah ukurannya 21 kali 29,7 cm. Ini ukuran A4. Oke, kalau Bapak Ibu mau ubah ukuran, semalam juga sudah saya kasih tahu, ubah ukurannya di sini berapa senti, misalnya mau bikin ini ya, mau bikin F-se ya. Nah, itu F-se-nya di sini ditulis berapa. F-se itu F4 ya, folio. Nah, di situ. Untuk mengubah ukuran kertas. Oke, punya saya dibesarin nih. Nih, ini ukuran 40%, 54%, 65, ini 100%. Kalau 100% dia jadi gini. Nah, ini kalau di print, dia tulisannya seperti ini. Kemudian besarnya seperti ini. Ini 100%-nya. Ini ya Bu ya, sudah saya besarkan. Kalau kita unduh dalam bentuk JPG, dia akan jadi gambar. Nah, seperti ini. Jadi kalau di print, ini bukan A4 ya, ini F-se malah ya, 21 kali 29,7. Lihat Bapak, nanti Bapak Ibu cek dah berapa itunya. Ini yang jelas kalau nggak F-se, F4, ini A4. Oke, ada lagi. Nah, tadi saya mau bilang, Bapak Ibu bisa cek juga, tidak semua RPP-nya padat seperti ini ya. Kita akan lihat RPP yang lain yang sudah saya buat yang tidak sepadat ini. Saya ambil di proyek saya dulu. Mana dia RPP-nya? Nih ya. Bacanya. Oh, bukan. Apakah tidak tersave? Bapak Ibu bisa lihat juga contoh-contoh RPP yang sudah dibuat sama teman. Ya, itu di bagian desain di kelas Canva. Kelas Canva Supernya. Ini ya, ini tapi lembar kerja. Oh, ini dia RPP saya. Saya pakai template. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu. Dan saya lebih suka. Kenapa? Karena dia lebih simpel ya. Berbeda dengan yang tadi saya buat. Nih, ini adalah RPP lain yang sudah saya buat dan berdasarkan kesimpelan dan kesederhanaan RPP, penyederhanaan RPP. Kita bisa masukkan di bagian atasnya tetap ada identitas, kemudian ada tujuan, kemudian kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, baru terakhir penilaian. Penilaiannya ada sikap, lembar penilaian sikap, pengetahuannya dengan kuis interaktif, keterampilannya dengan lembar penilaian keterampilan. Di sini juga sudah ada barcode untuk kuis interaktifnya. Ya, dan ini lebih singkat. Di sini juga saya masukin di kegiatan pra pendahuluan ini ada materi. Nih, ya. Ini kayaknya RPP-nya RPP PJJ kemarin. Ya, di sini kita masuk menginformasikan jadwal pembelajaran daring. Nah, betul kan, di grup WhatsApp kelas yang sudah dibentuk,
Kemudian mencari materi pembelajaran mengenai usaha dan energi di sumber belajar di portal Rumah Belajar pada laman ini. Anak-anak nanti tinggal screen aja. Kemudian membuat PowerPoint materi yang akan disampaikan. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi sudah ada PowerPoint-nya. Anak-anak tinggal baca juga. Kemudian kegiatan pendahuluan melaksanakan orientasi, apersepsi, dan motivasi di kelas daring. Kelas daringnya bisa berupa kelas WhatsApp atau kelas Google Classroom. Baru kegiatan intinya menyampaikan materi, membuka sesi diskusi, memberikan kuis interaktif untuk penilaian formatif, ada di sini, kemudian ada juga di PowerPoint, kegiatan penutupnya membuat rangkuman, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Lebih simpel ya, jangan lupa juga ada kepala sekolah, ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan kitanya. Nah, yang seperti ini adalah salah satu contoh RPP yang saya buat berdasarkan RPP daring. Oke. Gimana caranya menambah link di RPP? Misalnya materinya di link website. Ibu Meli maunya linknya dalam bentuk barcode atau linknya dalam bentuk biasa saja. Biasa saja. Link biasa, misalnya silakan klik di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah link barcode ya. Misalnya ini saya mau ngambil yang ini nih. Merancang materi pembelajaran mengenai usaha dan energi. Ini saya mau ngambil pada laman berikut ini. Saya mau pakai link ya, berikut ini. Itu. Kemudian kita akan bikin di sini linknya, itu tinggal kita klik tautan ini. Misalnya saya punya materinya, tadi saya ambil yang ini. Saya punya linknya, tinggal saya copy bagian atas. Ini saya copy, kemudian saya kembali kepada RPP saya, desain RPP. Kemudian di bagian sini, kalau Ibu mau copy, dia tidak akan, kalau copy biasa kayak gini, ya, dia tidak akan hidup. Tidak akan hidup, maksudnya tidak aktif linknya ya. Kalau Ibu mau dia aktif, silakan Ibu kasih apa ya, kayak elemen gitu, kayak di sini saya akan klik cari button atau tombol. Saya buat dulu tombolnya. Nah, kayak gini. Kemudian saya taruh di sini. Berikut pada laman berikut. Ini saya mundurkan ke belakang. Saya taruh di sini deh. Atau kita cari klik di sini ya. Coba ada nggak? Klik di sini. Elemennya. Nah, kayak gini. Klik here ya. Klik here aja saya pakai. Saya kecilin dulu. Kemudian saya geser ke sini. Seperti ini. Kemudian tadi kita sudah punya link materi ya. Itu kita taruh, ini kita blok. Kemudian ini ada yang namanya simbol tautan, kita klik. Kemudian kita paste tadi link yang tadi. Maka dia sudah tercantum di sini, Bu. Jadi kalau nanti Ibu mau download harus dalam bentuk PDF. Jadi linknya aktif untuk anak-anak. Gitu ya, Bu ya. Itu kalau pakai web. Kalau pakai barcode seperti tadi caranya sudah disampaikan. Yang diklik linknya Bu Dona. Benar, yang diklik linknya dong. Untuk yang PowerPoint, berarti PowerPoint-nya dimasukkan dulu ke Google Drive gitu? Betul, baru link Google Drive-nya kita masukkan. Atau kalau misalnya kita punya Google Slide, nggak harus ke Drive ya. Google Slide kan sudah punya link sendiri. Siap, siap. Terima kasih, Mbak Dona. Sami-sami. Ada pertanyaan bagaimana meluruskan? Bagaimana meluruskan? Ini kayak gini nih. Ini bentuknya adalah center. Meluruskan itu di sini nih. Mau rata kiri, mau rata kanan, mau rata tengah itu di sini. Itu untuk meluruskan paragraf ya. Kalau dianya dalam bentuk 1 2 3 kayak gini, ini enggak, bukan 1 2 3 ya. Ada 1, ada 2. Ini 1 2 3 enggak nih? 1 2 3. Oh enggak, ini satu tempat juga. Kalau Bapak Ibu misalnya 1. Nah, gini ya. 1 di sini saya buat
1 bagian awal. Oke. Gini ya. Kemudian saya tambah lagi. Nih, 2 yang kayak gini. Kemudian ini mau kita rapikan. Ini kalau kita geser-geser, dia agak bisa, tapi agak karena kita punya garis bantu, tapi agak lama. Bapak Ibu tinggal blok aja semuanya. Ini di blok 3-3-nya. Kemudian kita masuk ke posisi. Kemudian kita klik merapikan. Dia akan langsung rapi tuh. Kalau dia dalam bentuk 1, 2, 3 beda-beda kotak teks ya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya lupa sih. Oke, saya di layar kamu. Oh, oke. Bu Dona tanya kalau kita buat misal FPP di kelas super lalu ingin dipindahkan ke akun pribadi kita, mohon didemokan. Siap. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, kita bisa ini ya, desain kita di akun kita, ini kan di akun super. Saya mau pindahkan ke akun pribadi saya. Bukan akun pribadi tempat lain, tapi akun pribadi yang ada di sini ya. Karena saya kan akun pribadinya ada nih, kelas Miss Dona nih. Sementara sekarang saya ada di super desainnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, Bapak Ibu silahkan klik bagikan. Oke, kemudian Bapak Ibu klik berbagikan tautan dibatasi ini, pilih yang punya tautan, bisa edit. Oke, kemudian klik salin tautan. Atau Bapak Ibu masukkan email kita, ya, masukkan email kita. Di sini kan tidak ada ya email saya ya, bagikan desain ini, saya akan masukkan email, tapi ini kan sama-sama email kita ya. Nah, kemudian diklik salin tautan. Ini aja, yang punya tautan bisa edit, klik salin tautan. Saya ulangi, sekarang saya mau bagikan ini kepada akun saya yang kelas pribadi saya. Ini pertamanya ada di akun kelas super. Saya klik bagikan, yang punya tautan bisa edit, saya klik salin tautan. Oke, sudah tersalin. Sekarang ini Canva kita harus kita pindahkan dulu ke akun kita yang tadi. Yang kelas saya pribadi. Semua kelas Canva-nya saya pindahkan, saya ganti ya, maksudnya ya. Bukan ini saya close dulu deh semuanya. Semuanya saya close. Ingat tadi harus di-copy dulu linknya. Oke. Ini kita masuk kepada link, kepada kelas saya. Kelasnya, tapi tidak lagi guru super, saya klik. Saya ambilnya itu kelas Miss Dona. Yang ini. Ya. Oke, sehingga ketika saya buka Canva, Canva saya pertama kali akan muncul kelas Miss Dona. Kalau sudah, silahkan di-copy, silahkan ditempel kelas yang tadi, kemudian saya enter. Nah, ini akan ada di kelas Miss Dona langsung. Karena tadi saya bukanya di kelas Miss Dona. Oke. Udah saya edit-edit aja apa yang mau saya edit. Misalnya saya mau pindahkan ini. Atau saya mau hapus yang ini. Ini ya. Sudah. Kalau sudah kita klik beranda. Beranda tadi saya kelas Miss Dona ya. Wah, lama banget nih jaringan. Nih, kelas Miss Dona, desain terakhir saya sudah ada ini. Gitu ya, Bu ya, cara pindahkannya gampang sekali. Mau tanya Bu link? Dona, tadi terlalu cepat. Tadi tuh kan pindah ke pribadi, berarti kan terbuka ya yang pribadinya. Nah, Ya. setelah itu tempel kelas itu maksudnya buka tab baru atau bagaimana, Bu Dona? Bukan tempel kelas, tempel link. Paste link kita yang tadi kita copy.
link Nah, RPP-nya. itu nempelnya di mana, Bu Dona? Di browser di mana saja, boleh di Canva-nya langsung atau kita boleh ganti ya, misalnya saya ganti di sini, saya tempel, nah, sama aja. Nanti dia akan bukanya di kelas Miss Dona gitu. Oh, tapi posisinya kelasnya udah kelas yang pribadi gitu ya? Betul. Yang paling penting itu adalah di sininya. Nih, ini jangan lagi kelas super, tapi kita sudah berpindah. Nih, kayak gini. Iya. Kok kelas saya banyak banget orangnya sekarang. Padahal saya nggak masukin, coba saya cek. Berarti Bu Dona pindah apa namanya tadi? Menempelkan linknya itu di atas itu ya, Oh, ini di anak saya. browser. Gimana? Ini siswa saya masuk ya. Gimana, Bu? Menempelkan linknya itu di browser ya? Betul. Menempelkannya di browser, pastikan di situ sudah Canva pribadi kita, akun pribadi. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi itu berlaku untuk semua desain ya. Desain yang Bapak Ibu ingin pindahkan karena takut nanti kelasnya saya tutup ya, digusur gitu ya. Maka Bapak Ibu berpikir, aduh saya pindahkan aja lah ke akun pribadi saya. Caranya seperti itu. Untuk semua desain. Nah, pastikan Satu lagi Bu Dona, satu lagi. Ya. Kalau pindah akun itu gimana? Memindahkan ke akun lain? Ya sama caranya, memindahkan ke akun lain. Ini kan akun saya nih, akun pribadi, kemudian akun kelas. Ini kan sama nih. Maksudnya Gmail-nya berbeda gitu? Oh, kalau Gmail-nya berbeda, Ibu harus punya ini. Ibu harus punya Chrome yang berbeda. Kayak saya nih, saya Chrome yang ini adalah email belajar.id. Kemudian saya punya, ini karena saya kapten, banyak banget Bu, Bapak Ibu lihat nih ya. Ini akun saya, akun kapten. Nah, di sini saya buka Canva. Ini tentu saja Canva-nya adalah Canva dengan email Gmail. Caranya sama, tapi yang penting Chrome-nya berbeda. Caranya nanti kalau sudah nih Canva saya ya, tapi dengan akun yang lain, itu Ibu tinggal paste aja, tempel aja di sini. Yang linknya tadi, tuh, enter. Nanti dia akan masuk ke sini. Gitu ya Bu ya? Oke. Tuh kan muncul. Kalau sudah selesai diunduh desain, dikirim ke GCRK, JPG-nya betul, diunduh, kemudian dikirim ke desain ininya. Ada lagi Bapak Ibu untuk RPP dan atau yang lainnya kalau ingin ditanyakan mangga. Jadi Bapak Ibu saya dua-dua akun ini sudah akun belajar ID-nya sudah Pro Education, kemudian akun Gmail saya biasa, ini akun Gmail biasa saya juga sudah Pro Education ya. Nah, ini lihat, ini sudah masuk nih. Dan kelihatan di sini dua-dua. Ini adalah saya di akun belajar, ini adalah saya di ini apa namanya? Gmail. Dan ini sudah, kalau namanya desain, kalau sudah masuk ke tempat kita, itu pasti sudah tersimpan di folder kita. Begitu. Ibu Yuli, mangga Ibu Yuli, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu, saya kan nggak telat gabung, jadi kalau mau nanya bingung nanyanya dari mana ya, saya nggak ngerti Bu. Nanti boleh simak recordingnya. Nggak ngerti, jadi ini apa, bingung aja pengomong. Aman Bu, nanti aman deh. Ini tadi yang ditanyakan tadi bagaimana memindahkan file kita ke akun yang satu ke Gmail yang lain. Nah, itu caranya seperti tadi. Nggak Bu, maksudnya kan saya nggak ikut dari awal ya, jadi nggak tahu nih cara mau bikin apa tadi format dari yang RPP itu awal itu. RPP kita mulainya di resume Bu. Oh, di resume. Ya udah, makasih Bu. Nanti saya nungguin aja deh rekamannya deh, pusing. Iya, iya. Aman Bapak Ibu?
Pak Wandani Wibawa, mangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin kalau berkaitan dengan tugas, barusan sudah saya kirim tugasnya. Oke, oh iya, barusan nih saya lihat. Walaupun seadanya ya Bu, karena saya juga agak buru. Tapi masih ada satu lagi loh Pak Wibawa Wandari. Nanti mungkin habis buka puasa, karena sebetulnya ada kegiatan tempat. Insya Allah nanti hari ini masuk. Yang ingin saya tanya, Bu, untuk karena saya ikut yang di akun yang dulu tuh waktu Berkah kalau nggak salah judulnya ya. Tim Berkah. Dulu saya masuk tim Berkah, terus satu lagi saya bukan akun Gmail yang Simpati Akademi. Kebetulan saya mengelola Sumedang Simpati Akademi itu untuk peningkatan kompetensi aparatur di kabupaten. Saya pakai akun Gmail biasa. Yang sekarang itu berarti nanti masuknya kan akun Edu ya, sama nggak Bu dengan Belajar ID? Beda dong, beda. Kalau dia beda Gmail itu beda akun. Sedangkan satu akun aja bisa banyak kelas. Ini kayak saya nih satu akun ya, guru SMA Belajar ID. Saya punya banyak kelas, banyak banget tuh. Dan masing-masingnya ini seperti rumah yang berbeda kamar. Nah, apalagi kalau ini beda Gmail, gimana? Maksud saya begini, yang satu yang kemarin waktu di Berkah itu saya pakai yang Belajar ID. Yang ini sekarang saya pakai di yang Simpati Akademi, akunnya masih akun Gmail kan karena umum gitu. Nah ini kan yang Simpati Akademi ini yang sekarang berarti yang apa super nih ya? Yang super ini akunnya nanti dapatnya akun Edu ya? Nah fasilitas Edu for Edu juga. Selagi berada di Guru Super, Canva-nya tetap Canva Edu. Oh sama berarti dengan yang Berkah dulu ya? Sama di Berkah juga Edu. Oh siap. Mohon Bu. Sami-sami. Jadi Bapak Ibu jangan takut hilang ya, tidak akan hilang itu akun-akunnya selagi tidak digusur pokoknya ya Mas. Ini saya tuan tanah ini ya. Jadi Bapak Ibu dan ini kayak gini ya Guru Super ada 1.700. Senang banget Bapak Ibu punya banyak kelas di Canva. Kenapa? Karena ini bisa sampai ribuan loh yang masuk ke dalam grup kita. Kemudian senangnya lagi Bapak Ibu, kenapa? Kalau kita klik Guru Super, nah ini Bapak Ibu saya kasih tunjuk, kalau kita klik Guru Super, kita masuk ke desain, itu banyak banget desain sebagai referensi inspirasi untuk Bapak Ibu membuat tugas tuh. Walaupun dia cuma hanya lihat ya, jangan Bapak Ibu copy paste, punya orang ini ya, nah hanya lihat, ini punya orang, mereka berbagi. Ada yang tidak hanya lihat, ini bisa kita edit, tapi kan tega ya, nggak tega ya kita ya, karena nanti kalau kita edit, ini mereka akan hilang juga di desain mereka nih, di tempat mereka nih, kayak gini nih, buku kartu, atau kiriman Instagram ini, kesepakatan aturan kelas, ini kalau kita edit, nih saya edit ini nih, aduh nangis nanti dia, karena di desain dia akan berubah jadi desain saya, ya, yang ini akan berubah, ini kalau kayak gini, tapi kalau misalnya hanya lihat, ini bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu copy paste atau jadikan sebagai inspirasi karena dia tidak akan menghilangkan yang baru, yang lama karena dia buat salinan. Jatuhnya dia buat salinan kayak gini. Punyanya si Ibu masih tetap ada, punya Ibu Betty Yulinda ini masih tetap ada, tapi kita tinggal buat salinan aja gitu. Ya, ini inspirasi sih tapi Bapak Ibu ya, kasihan kita sekarang jangan plagiasi nanti nggak lolos CGP. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak Dona, apakah akun kita di kelas Guru Super itu selamanya selagi seperti yang saya bilang tadi, selagi nggak saya gusur ya, selagi tuan tanah hatinya aman, damai, tentram, sejahtera maka tidak digusur. Bapak Ibu akan aman di dalam situ. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa was-was, silakan Bapak Ibu mendaftar ke akun Canva for Education sendiri. Kayak saya tadi, saya punya yang namanya kelas Miss Dona, itu adalah kelas pribadi saya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini cuman punya kelas Guru Super tanpa ada kelas pribadi, itu berarti Bapak Ibu belum mendaftar sendiri. Bagaimana caranya mendaftar sendiri? Itu nanti, ya. Nggak di sini, karena kita sudah di 315. Bapak Ibu bisa lihat sih banyak sih caranya bagaimana mendaftar di akun Canva for Education pribadi. Oke, kita punya materi satu lagi nih Bapak Ibu. Materinya yang kedua itu adalah presentasi seluler. Nah, kita punya cara, sudah ada yang turn in tugasnya. Kita punya kelas Guru Super, saya klik buat desain, kemudian di sini
Bapak Ibu bisa ketik di sini, bisa juga di sini ya, presentasi seluler. Seluler. Nih, presentasi untuk seluler. Saya klik. Ini dia jenis-jenis template-nya, ada 182 template presentasi seluler. Baru sedikit ya, berarti ini bisa Bapak Ibu kalau mau jadi kontributor Canva, tapi sepertinya sekarang kontributor Canva ditutup deh. Coba saya ketik. Kemarin ada materinya kontributor Canva, kontributor. Menjadi kontributor Canva. Nih. Oke. Kunjungi halaman arahan. Oh, saya sudah jadi kontributor. Jadi, oh iya, due to popularity of our contributor program, we have paused. Oh iya, tidak ada lagi pendaftaran. Kemarin Bapak Ibu jadi agak kurang beruntung nih di sesi ini, karena sesi-sesi bersebelumnya 1 sampai 4 kalau nggak salah itu kita bisa mendaftar menjadi kontributor. Kontributor Canva itu bisa membuat template-template seperti ini, Bapak Ibu. Ini kayak gini nih, SMA Negeri Borcele, tahun pelajaran apa? Ini adalah kontributor nih yang bikin, karena biasanya kalau langsung dari Canva itu dianya dalam bentuk kayak gini nih, pitch deck, kemudian bahasa Inggris, nah itu. Ya, menjadi kontributor Canva dapat duit nggak, Mbak Dona? Dapat dong. Dolar mainannya. Itu kalau kita rajin upload. Kalau kita rajin upload terus disetujui sama Canva, dipakai sama orang ya bayar. Oke, Bapak Ibu, saya akan pilih salah satu template untuk ini materinya. Presentasi seluler. Saya punya materi namanya Fluida Dinamis. Saya ambil dari web Rumah Belajar. Kalau Bapak Ibu punya materi lain, Bapak Ibu misalnya ngajarnya kayak Pak Wandari kan ini apa namanya PJOK, ambil materi PJOK di tempat lain boleh, atau ibu yang lain yang mengajar bahasa Indonesia atau mengajar agama atau mengajar yang lain punya materi sendiri, silakan. Materinya disesuaikan dengan apel masing-masing ya. Saya akan ambil satu template terlebih dahulu. Template-nya yang mana kira-kira yang oke. Memilih template adalah pekerjaan yang membingungkan. Tadi judulnya apa? Fluida Dinamis ya. Oke. Fluida. Wow, banyak sekali. Sangat confused. Saya akan pakai satu, tapi nanti akan saya hilangkan nih. Saya pakai yang ini. Oh, nggak usah deh. Kalau ini. Oh, ini proposal. Proposal semua ya. Ini deh. Saya akan ambil yang ini. Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Ini ada berapa halaman? 16. Kemudian 16. Rata-rata 16 ini 18 malah. Rata-rata itu, wow, ini 27 lagi. Ya, saya pakai yang ini deh, 27 halaman. Kenapa? Karena biar bisa saya ambil-ambil. Oke. Bisa langsung diterapkan 27 halaman, kemudian kita langsung hapus-hapus. Ini sepertinya tidak, ya. Saya ambil bagian depan dulu, nanti kita bisa tambah-tambahkan di sini. Nih. Tinggal tambah halaman aja. Tuh, kan bisa kita terapkan semua 27 halaman atau enggak. Ini cantik nih.
Kita taruh di bagian depan aja. Oke? Kemudian saya ganti judulnya jadi fluida dinamis. Nah, kemudian sebentar Bapak Ibu. Ini saya mau ganti. Loh. Kenapa hang? Oh, enggak. Agak lemot sedikit ya. Ini saya mau ganti gambarnya. Saya cari di elemen tulisan fluida. Wow, dia lemot sekali. Fluida. Ambil foto. Nih ya, fluida dinamis. Yang mana kira-kira yang mau saya ambil? Saya pakai yang ini aja. Nih. Ya, tapi ini berarti saya harus potong sesuai dengan ukurannya. Handphone. Nah, gitu. Oke, bagus ya. Kemudian di sini kita tulis fluida dinamis, ini materi kelas berapa? Kita lihat di sini, ini ada KD-nya, ada tujuannya, ya, fisika SMA kelas 10. Sekolah menengah atas. Oke, ini bagian covernya sudah selesai. Mau ditambahkan dengan nama kita boleh, ya. Misalnya di bagian atas ini kayak gini, atau nanti nama kita di bagian belakang juga boleh. Oke, sekarang halaman keduanya. Halaman keduanya itu Bapak Ibu mau tambahkan apa dulu? Apakah mau pakai daftar isi, apa-apa saja, ya, atau enggak? Boleh dicek-cek di sini. Kalau misalnya saya mau pakai daftar isi, maka saya akan pakai yang bagian ini nih. Nih, jangan timpa ya. Nanti akan ada notif seperti ini, tambahkan template sebagai halaman baru atau timpa. Kalau Bapak Ibu klik timpa, nanti dianya yang ini hilang, yang dasar. Ya, jadi kita klik tambahkan sebagai halaman baru. Oke, tambahkan sebagai halaman baru. Kemudian di sini kita tulis daftar isi atau pendahuluan mungkin bisa. Daftar isi aja deh ya, yang pas ya. Apa maunya di sini? Nah, misalnya yang pertamanya adalah pendahuluan. Kita cek contohnya ambil dari sini. Ya, oh tujuan boleh juga atau pendahuluan, tujuan, uraian, rangkuman, latihan. Ada 4 ya. Berarti di sini pendahuluan itu termasuklah tujuan sama uraian. Halaman berapa misalnya? Halaman 1. Kemudian di sini ada rangkuman.
Kita ambil halaman, kalau pendahuluannya cukup 1 halaman atau 2 halaman, berarti ini halaman 1, kemudian 2, halaman 3. Dan yang terakhir adalah latihan. Latihan kita bikin di halaman 5. Oke, selesai daftar isi. Sekarang kita masuk kepada pendahuluan. Kita bisa pakai yang ini. Ini ternyata banyak karena dianya punya ini ya. Nah, kita mau pakai yang ini aja. Tambahan sebagai halaman baru. Oke, kita tulis di sini pendahuluan. Ini biar dianya N-nya tidak di bawah, kita bisa kecilin ya. Ini akan saya kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sini saya copy dari sini. Ketika kamu mandi, bla 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 bla. Oke. Ini saya masukin di halaman pertama. Enak ya, jadi kita tinggal copy-copy aja. Oh, ini ada kecil. Berarti saya akan potong-potong. Di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini. Saya pakai yang ini. Nah, begitu. Semuanya Zacer itu, ini kan background nih Bapak Ibu, background ini mau bisa kita hilangkan, tuh hitam, itu kita mau kasih dia elemen air, karena ini fluida, ambil tadi ya, seperti ini, kemudian kita letakkan di belakang, boleh. Nah, ini ya, kemudian posisinya kita mundurkan. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan kayak air. Coba mana yang kelihatan. Ini grafis coba. Grafis. Lembut banget. Yang grafis malah nggak terlalu kelihatan airnya. Kayak gitu. Ya udah deh, pakai yang lama aja. Oke. Pendahuluan sudah, kita tambahkan lagi halaman berikutnya. Biar agak-agak beda, saya pakai yang ini deh. Ini ya. Nah, ini masih pendahuluan. Kita ambil lagi. Ini. Karena ini panjang, coba kita lihat. Dia memanjangkan. Ini bisa dihapus ya. Yang bagian sebelah sini saya hapus. Saya hapus, kemudian ini saya pindahkan sehingga dia memanjang seperti ini. Oke. Kemudian ada foto-foto yang bisa diambil. Nih ada fotonya. Silahkan kalau mau pakai foto-fotonya boleh. Saya tinggal ambil saja, print screen saja. Begini, saya print screen, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, gitu.
Ya, cukup satu aja. Oke. Selanjutnya, oh kepotong dia tulisannya. Nah, oke. Tambah halaman baru, ini masih ada. Saya akan klik tambah halaman baru. Sini, ya. Oh, nggak perlu. Ini nggak perlu, berarti kita akan masuk ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu adalah rangkuman tadi ya. Ini kan habis pendahuluan rangkuman. Kita masuk ke rangkuman. Rangkumannya apa saja? Rangkuman. Ini hapus aja. Biar ini naik ke atas. Oke, kita lihat rangkumannya apa saja. Nih, kita bisa ambil nomor 1 sampai nomor sekian-sekian. Tapi untuk rumus seperti ini nggak akan bisa tercopy nih di Canva nih Bapak Ibu. Tapi saya punya solusi. Solusinya adalah itu kita jadikan gambar. Ya, saya akan copy yang ini dulu. Kita copy. Oke. Nah, begini ya. Kemudian duplikat saja biar sama. Ini saya duplikatkan, lihat Bapak Ibu untuk menduplikatkannya tinggal kita klik saja tanda duplikat, maka dia akan muncul seperti ini sama 2 slide yang sama. Karena tadi saya mau copy ini ya. Kita coba. Apakah dia tercopy dengan baik? Copy. Nah, lihat ya Bapak Ibu ya, dia tidak akan tercopy dengan baik. Debit adalah banyaknya fluida. Ini yang tadi, nah tiap satuan waktu. Maka ini akan saya jadikan gambar. Nah, saya crop seperti ini, kemudian saya copy, saya pindahkan ke sini. Di mana dia muncul? Saya ulangi deh. Ctrl V. Nah, ini dia muncul ya, tinggal dikecilin. Waktu. Waktu. Ini tadi bukan nomor 1, tapi nomor 3. 3. Oke. Kemudian ini nomor 4. Nah.
Oke. Begitu juga untuk rumus yang ini. Rumus yang ini juga saya jadikan print screen. Saya copy. Kemudian saya taruh di sini. Oke, tinggal saya kecilin. Ini tinggal kita hapus ya. Nah, selesai untuk rangkumannya. Tinggal yang terakhir adalah penutup latihan. Terakhir kita akan masukin latihan. Saya masukin latihannya pakai ini deh. Tambahkan sebagai halaman baru. Kita lihat di sini latihannya. Oh, latihannya pakai Adobe Fast Player. Kalau untuk latihan kita bisa gunakan ini, latihan. Selesaikan. Soal berikut ini. Nah, kayak gini ya. Yang pertama, soalnya apa gitu kan. Kemudian yang kedua, apa. Yang ketiga apa. Yang keempat apa. Boleh ditambahkan di sini tulisan soalnya atau kalau mau pakai quizzes boleh juga. Oke, ini udah selesai, sudah 7 halaman. Ini akan saya download di handphone. Ya, saya buka screen mirror saya dulu. Biar kita lihat bagaimana pemanfaatannya kalau di handphone. Belum kelihatan ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Inaktif katanya. Sebentar, saya ulangi lagi screen mirror-nya. Belum. Nah, ini layar handphone saya, Bapak Ibu. Tadi saya sudah mendesain di laptop, desain saya Canva-nya, Canva yang tadi. Sekarang saya akan buka Canva saya di handphone, ini ya. Saya buka, kemudian saya masuk ke kelas super. Untuk saya download. Saya bisa mendownloadnya, jadi enak. Jadi kita bisa mobile. Saya lihat dulu apakah saya sudah di super, belum. Saya pindah dulu ke super, guru super. Dan tidak perlu kita save ya, tidak ada ceritanya Ctrl S atau di save.
Kita masuk ke proyek Anda, mana tadi yang sudah saya kerjakan, yang barusan ini ya. Nih, memang dia bagian depannya ada tulisannya masih template lama, tapi kalau kita buka, itu karena kita belum ganti nama ya Bapak Ibu ya, silakan diganti namanya, sebenarnya bisa diganti namanya di sini nih. Nih, ya presentasi seluler siapa gitu kan. Oke, ini dia punya saya tadi. Saya akan unduhnya dalam bentuk PDF. Jadi saya klik ini, kemudian saya klik unduh. Nah, di sini saya pilih PDF. PDF standar saja, semua halaman. Kemudian saya klik unduh. Maka dia akan mulai mengunduh. Kelihatan ya bentuknya memanjang. Jadi nanti apa bedanya antara presentasi seluler sama presentasi biasa? Ya ini memang kalau seluler ini memang dikhususkan untuk, nah ini dia, desain berhasil diunduh. Saya akan kirimkan ini contoh ke grup kita, ke grup Canva Super Batch 6. Berbagi gagal, silahkan coba lagi. Saya akan ambil. Nih dia ya. Dan bagaimana tampilannya kalau di handphone? Kita buka. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi maksud saya itu enaknya memang tampilannya memang sebesar layar handphone ini. Anak-anak bacanya juga enak. Kalau kita bagikan materinya, itu anak-anak juga enak bacanya tanpa harus. Kalau misalnya PowerPoint biasa, dianya kan cuma akan ada setengah segini ya, dibuka ya. Nah, kemudian harus kita besar-besarin dulu tulisannya karena kecil. Kalau ini pas banget, seperti ini tuh, ya kita masuk lagi ke pendahuluan. Tanpa harus anak-anak mengecilkan, membesar-besarkannya. Tuh, ya seperti ini Bapak Ibu tampilannya kalau sudah jadi dan dikirimkan kepada anak-anak. Kalau yang Bapak Ibu ingin kirimkan ke Google Classroom, maka dalam bentuk PDF juga. Oke, sekian nih materinya udah selesai. Ada yang ingin ditanyakan, Mangga? Ada Mbak Dona, saya. Silakan Ibu. Iya, tadi yang ini kan mendesainnya itu dari Canva ya Bu Dona ya. Iya, dari Nah, Canva. kemudian dari Canva kemudian mau ke HP. Nah, tadi pakai screen mirror. Nah, Oh, ya. nggak perlu Ibu. Screen mirror itu hanya untuk menampilkan layar handphone saya. Oh, berarti langsung aja dari Canva dari mobile. Oh iya. Jadi kalau Ibu punya ini ya, kalau Ibu punya Canva-nya dua-duanya di handphone dan di laptop, itu Ibu bisa bolak-balik editnya mau di handphone atau di laptop boleh. Oh iya. Tidak harus pakai screen mirror. Screen mirror biar layar handphone saya tampil aja. Oh gitu. Ya berarti tetap aja itunya mendesainnya dari Canva kemudian kita langsung Ke Canva handphone, tidak harus ke screen mirror. Oh iya, siap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Minimal, Bu Dona. yes, minimal berapa lembar? Sesuai dengan materi deh, tapi jangan sampai cuma 3 lembar juga ya. Iya. Maaf Mbak, jaringan error materinya. Iya siap. Gimana Bu? Bu Dona. Ibu Harriet Ningsi dulu ya. Ini Bu Dona, saya udah coba ya yang tadi itu memindahkan dari salah satu tim ke ke pribadi. Tapi pada saya lihat proyek saya itu kok nggak ada ya, adanya hanya di beranda aja. Oh enggak, pasti ada di proyek. Caranya pokoknya pastikan ketika kita sudah copy bagikan tautannya, jangan lupa bagikan tautannya, ya kan? Kemudian dibuka berandanya di bagian sini nih, di bagian akun kita, pindahlah ke pribadi dulu, baru ditempel. Gitu ya Bu. Kalau memang adanya di beranda kalau aja, sudah ditempel nanti masuk ke proyek Anda, Bu. Iya, kalau sudah kita edit, kalau belum diedit ya nggak masuk ke proyek kita. Oh,
Bisa dipraktekkan ulang nggak Bu Dona? Tapi jangan terlalu cepat. Ayolah Bu Dona. Baik. Ini nih ada 2 nih sudah saya edit jadinya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya akan ulangi ya. Saya ambil proyek saya yang mana dulu. Simbol apakah ini? Story quiz matematika SMA 3. Nah, pengumuman aja deh. Saya akan ambil ini desainnya mau saya pindahkan ke kelas pribadi saya atau ke Canva pribadi akun saya. Maka pertama saya akan bagikan link dulu. Ya, saya salin linknya. Nah, dia lemot. Saya klik bagikan. Kemudian di sini hanya orang tertentu itu saya edit, jadi yang punya tautan bisa edit. Oke. Kemudian saya klik salin. Sampai sini sudah Bapak Ibu? Ibu? Sudah. Nah, setelah itu bagaimana Bu Dona? Sudah salin ya. Sekarang saya buka beranda, ini saya close. Saya buka beranda. Kemudian saya pindah ke akun saya pribadi. Pindah akun boleh di bagian sebelah sini, boleh di sebelah sini yang ada foto profil kita, bebas. Ya, saya pindah ke akun saya pribadi, kelas Miss Dona. Oke, sampai sini sudah? Berarti yang tadi itu harus di-close dulu tab-nya ya Bu Betul, Dona? itu yang tadi di-close dulu. Nih, kayak ini nih, saya close dulu. Yang terbuka itu adalah canva.com, kelas kita, kelas Miss Dona saya ini. Nah, ini. Oke, sampai sini sudah, Bu? Sudah, kalau sudah buka proyek Anda ya? Belum, kita harus tempel dulu. Kita harus tempelkan dulu di bagian browsernya desain yang tadi, yang kita copy tadi linknya. Setelah itu di-enter. Sudah? Setelah itu di-enter ya Bu Dona? Baru enter. Nah, kita akan diminta untuk mengedit-ngedit. Ya, karena kan kita memang mau ngedit-ngedit apa kayak satu, diedit aja. Yang penting ada perubahan yang kita buat. Sebenarnya kalau tidak diedit juga dia akan masuk. Karena sekali desain sudah kita buka, itu artinya sudah kita kerjakan. Ya, kalau sudah terbuka, kita edit, nanti Ibu silakan masuk ke beranda, kemudian Ibu ceklah di proyek, dia sudah masuk di proyek kita. Iya, adanya cuma di beranda, Bu. Tapi Gimana? di proyek, adanya di beranda, tapi kalau di proyek Anda nggak ada. Sebentar ya, ini misalnya saya hapus deh ini. Oke, kemudian saya akan masuk ke beranda. Sebenarnya kan beranda itu kan beranda kita juga ya. Saya masuk lagi ke beranda. Kita lihat dianya sudah ada di sini. Desain terakhir ya, ya Bu ya? Iya, Oh, nah di situ ada di desain terakhir kan? Iya, ada. Kalau di situ ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, di proyek Anda nggak ada, Bu Dona. Oh iya, kalau proyek ini adalah proyek yang kita buat di akun ini. Tapi nggak apa-apa Ibu, di beranda ini, di desain terakhir ini kan bisa kita pakai juga sudah. Ini sudah tersimpan sih. Ini mau dipindahkan, mau dipindahkan juga buat salinan dulu ya, kita pindahkan itu bisa juga. Atau langsung diunduh, dia tetap ada juga. Yang penting desain terakhir ini adalah desain kita. Berarti nggak ada di proyek Anda ya, Bu Dona ya? Iya, karena dia ngambil dari punya akun lain kan, tapi tetap ada di akun kita. Oh gitu. Oke, Ibu. Oke. Ada lagi Ibu yang lain yang ingin ditanyakan? Jangan takut kalau sudah ada di sini desain terakhir ini nih sudah masuk di akun kita, terus lagi tidak kita hapus, itu tidak akan hilang. Kecuali Ibu sengaja nggak sengaja ngapus ya, ya udah deh, wassalam. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mbak Dona, kalau file presentasi seluler itu tidak, tadi mau kita share ke GCR kelas siswa, bentuknya masih tetap seperti seluler itu ya Mbak? Iya dong, karena dia bentuknya memang seluler.
Anak-anak buka GCR-nya, GCR di handphone, jadi bentuknya seperti itu juga. Oke, apalagi? Ada lagi? Bu Dona. Yes, Ibu Molina. Ya, Bu. Misal saya mau nanya nih, kan misalnya kita buat presentasi itu di presentasi untuk template-nya ya. Lalu karena mungkin di template presentasi nggak pas bagi kita, lalu ingin mengubah ke template yang presentasi seluler gitu. Bagaimana caranya, Bu? Berarti ubah ukuran. Iya gitu maksudnya ya? Jadi maksudnya template jadi teks yang ada di presentasi template awal yang pertama kali kita buat, lalu ingin mengubah ke template 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 desain yang lain. Seluler gitu, presentasi seluler gitu. Pertamanya template presentasinya presentasi biasa, gitu maksudnya ya? Iya, presentasi memang tetap di Canva. Saya kan udah buat ini presentasi persiapan mau ngajar nih. Lalu karena kadang Canva ini kan sangat menarik, Bu, banyak sekali template-template kan kadang berubah haluan kita ya kan melihat template itu. Jadi ingin membuat ke template presentasi seluler gitu loh. Ya, berarti kan satunya pertama template presentasi Canva yang biasa, yang memanjang gitu ya? Yang melebar. Ya, yang melebar, kemudian mau dijadikan presentasi seluler, begitu? Ya, benar, Bu. Jadi itu sama seperti ubah ukuran di sini. Misalnya ini saya sudah punya nih, kemudian saya klik ubah ukuran, kemudian silakan dipilih ukurannya mau apa. Bisa diketik di sini presentasi biasa ya, presentasi pendidikan. Nah, ini presentasi 16:9, ya kan? Itu nanti caranya dibalik aja ya, Bu ya. Kemudian jangan lupa salin dan ubah ukuran. Biar awalnya nggak hilang. Masternya nggak hilang ya. Nah, maka dia akan berubah menjadi template ukuran presentasi yang melebar. Oh gitu. Oh, Ibu kebalikannya ya. Ya, karena ini saya dari seluler ke presentasi pendidikan. Nah, kayak gini, tinggal kita edit-edit aja. Tuh. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Bapak Ibu, ini saya setting sampai pukul 4:15.53. Ada lagi nggak, Mbak? Maaf, Mbak, bisa kirimkan contoh-contoh desain RPP-nya. Ibu bisa buka di bagian kelas super, ya, kelas guru super. Ini Ibu klik. Untuk mau melihat inspirasi, Ibu buka di bagian beranda, kelas guru super. Kemudian Ibu buka di folder di sini, folder desain. Itu banyak banget contoh inspirasi punya teman-teman tuh, desain. Nah, ini semuanya nih bisa Ibu lihat. Ya, kalau untuk melihat inspirasi tuh. Bahkan ini tugas-tugas yang belum ada Bapak Ibu ini kerjakan sudah ada di sini. Baru besok mau belajar tapi teman-teman sudah ada bikin di sini. Nah, ini ya Bu ya. Jadi ini banyak banget. Oke. Izin saya stop sharing. Bapak Ibu tidak akan ini, maka di saya tuh tidak akan bunyi gitu ya. Nah, Bapak Ibu izin dulu. Oke, silakan dibuka kameranya. Saya akan ambil dokumentasi. Mbak, apa bedanya presentasi seluler dengan modul yang dibuat dengan Canva? Beda ukuran. Beda ukuran aja. Kalau beda ukuran dan template lah yang jelas ya. Kalau Ibu buat modulnya ukurannya 21 kali 29,7, ya beda. Karena presentasi seluler ini ukurannya ukuran handphone. Ya. Oke, Ibu Bapak boleh dibuka kameranya. Ibu Wardasari, ya Allah, baru saya bisa sapa sekarang. Ya ampun, Ibuku sayang. Terima kasih sudah bergabung di level super. Bapak Ibu, Ibu Wardasari ini pengawas nih. Pengawas Ibu ini. Kan. PTP LPMP. Provinsi Jambi. Aduh, saya merasa
Saya Asik. merasa tersanjung sekali mau ikut belajar. Jarang-jarang ada PTP LPMP mau belajar sama kita. Terima kasih Bunda Enggak lah. Mau belajar terus. Sama-sama. Jazakallah. luar biasa. Masih ada 2 Iya, hari sama-sama, lagi. Ibu. Ya, insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Pokoknya mau juara. Ibu Lailatul, boleh? Ibu Lailatul, boleh mukanya? Oke. Ya, Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Saya akan ambil dokumentasi dari yang pertama. Tapi mohon maaf, di saya kayak Pak Fide, Ibu Ninik, Ibu Rijaya, ini nggak ada gambarnya memang mungkin ya, Pak Yayat, Ibu Rice, nggak apa-apa. Saya hitung mundur, 1, 2, 3. Tunggu dulu Bapak Ibu, ada chat yang menutupi kita. Oke, 1, 2, 3. Saya print screen dulu. Saya bagikan dulu ya. Slide kedua, tunggu sebentar ini saya copy. Bunda Wardah, kita foto nanti berdua ya. Mau saya jadikan status. Aduh, pokoknya jarang-jarang banget para pejabat fungsional ini mau bergabung belajar. Saya merasa saya lihatnya kemarin itu memang sudah tahu dari pada saat input nama. Saya lihat ada Wardah Salis. Terus ketika lihat itu Wardah, LPMP, gitu ya. keren banget. Sebentar. Kita tukar nama, Mbak. Iya, tapi saya nggak nyangka. Tukar nama. Oke. Gimana Bunda? LPMP jadi BPMP. Insya Allah. Oh iya, balai jadinya sekarang ya. Iya. Iya, ditunggu gebrakannya ini balai untuk kegiatan baru. Oke, slide kedua sudah senyum termanis. Saya ambil dulu. Bapak Ibu, ini wangi-wangi masakan sudah tercium di saya. Padahal yang sana ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Aduh, terima kasih sekali karena memang jam-jamnya rawan, jam-jamnya harus mempersiapkan ini. Bapak Ibu masih bergabung di sini, itu luar biasa sekali. Masih ada 2 hari lagi untuk belajar. Semangat selalu ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya tiada hari tanpa belajar. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan alhamdulillah untuk seluruhnya. Izin sebelum ditutup ini, sebelum kita live, saya mau foto berdua Bunda saya. Jangan sampai live, boleh yang lain boleh live. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, bagaimana nih? Terima kasih. Boleh saya ngikutin gayanya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu, boleh live. Oke, Saya Bunda, belum terima kasih sempat banyak. pasangin background. Siap. Oh iya, boleh. Tapi kalau sempat tadi aja. Kalau pasang background nanti nggak ada ini, nggak ada wajahnya. Boleh Bunda, boleh ambil. Oke, ayo. Saya berat banget, ini laptopnya nggak tahu hari ini. Ya Bu Dana izin live ya. Silakan Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Ya, makasih Bu Dana. Ya, Bunda Wardah, ini saya. Ya. Ini lagi belajar juga sekalian ini. Tadi mau nanya sih, cuman
Kalau di kurikulum Merdeka kan namanya modul ya. Iya. Nah, mungkin nanti judulnya bukan RPP, sudah modul ajar gitu kan? Kan kami lagi bintek. Nanti belajar juga Bu Mabudona. Mau ini apa? Kalau dulu kan fasilitator sekolah penggerak, insya Allah. Oh iya. Keren Bunda. Sukses ya Bunda. Amin amin. Makasih Pak Dona ya. Assalamualaikum. Iya. Silakan masak kolak lagi.